Alhamdulillahilladzi 'azza man a'ta wa taqah wa khalaqa ma khalaqa amrahu wa 'asa. Ahmaduhu hamdan yamla'u ardahu wa zamah wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi wa ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la ma'buda bihaqqin siwah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min jami'i anbiya'ihi wa asfiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin, ittaqullah 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 wa'lamu anna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wajibun 'ala kulli fardin minal muslimin wal muslimat. Hadirin segenap jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang mulia ini di hari Jumat yang penuh barakah ini, khatib berpesan, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Di antara perintah-perintah Allah yang kedudukannya sangat prinsip, yang kedudukannya sangat vital dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya kalian menjadi umat terbaik selagi kalian itu melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar serta atas dasar keimanan kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari pilihan yang sudah Allah pilih, yang sudah Allah saring generasi demi generasi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful anbiya. Rasulullah adalah khairul anbiya. Rasulullah adalah pilihan yang sudah Allah pilih di antara orang-orang yang baik, di antara orang-orang yang suci, dan di antara para nabi dan para rasul. Jika junjungan kita, pemimpin kita adalah yang paling baik, maka hendaklah kita juga menjadi umat yang terbaik. Namun umat yang terbaik ada beberapa syarat, di mana sudah disampaikan tadi dalam surah Ali Imran. Yang pertama, untuk menjadi umat terbaik tentu didasari dengan keimanan. Selaku orang Islam, selaku orang yang beriman, maka kita sudah mendapat satu syarat ini. Keimanan kita yang kemudian dibuktikan dengan amal zahir berupa sholat, berupa puasa dan lain sebagainya, maka ini adalah satu syarat untuk menjadi umat terbaik. Kemudian yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, yang kadang-kadang kita artikan amar ma'ruf, yaitu menyuruh atau memerintahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah, melakukan ma'ruf itu adalah menyuruh orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dikenal sebagai kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang dianggap sebagai kebaikan umum, kebaikan yang menjadi satu kata sepakat, terlepas dari apapun agamanya, terlepas dari apapun latar belakang budaya dan tradisinya, maka sesuatu yang dianggap baik itu disebut dengan ma'ruf. Menghormati orang tua misalnya, menyayangi yang muda, ini adalah perbuatan-perbuatan ma'ruf. Menyuruh perbuatan yang ma'ruf ini adalah prinsip atau syarat yang pertama untuk menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, yang ketiga, untuk menjadi umat yang terbaik, tanhauna 'anil munkar, yaitu hendaklah kita mencegah, hendaklah kita menyuruh orang untuk berhenti melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ma'asyiral mu'minin wa zurratul muslimin rahimakumullah, perbuatan mungkar adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan buruk dengan sepakat oleh siapapun, dengan seluruh orang dari latar belakang agama manapun.
maka apabila disebut sebagai keburukan, itulah yang disebut dengan mungkar. Sebagai perbandingan atau sebagai satu kebalikan dari yang ma'ruf, maka durhaka kepada orang tua itu adalah perbuatan yang mungkar. Kemudian tidak menghormati orang tua itu adalah perbuatan mungkar. Terlepas dari apapun ajaran agamanya, apapun latar belakangnya, maka sepakat bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang tidak baik, dan ini disampaikan dan ini disepakati oleh semua tradisi atau oleh semua ajaran. Maka inilah yang disebut dengan perbuatan-perbuatan mungkar. 3 syarat ini, iman kepada Allah, kemudian amar ma'ruf atau menyuruh perbuatan-perbuatan baik yang disepakati secara umum, dan juga mencegah perbuatan-perbuatan buruk yang memang disepakati sebagai perbuatan buruk secara umum. Ini adalah syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Ini yang pertama. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar menjadi satu hal yang sangat vital dalam Islam. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah jiwa, adalah ruh, adalah spirit dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya dalam lingkup yang terkecil saja, maka kita harus amar ma'ruf untuk menyuruh keluarga kita, menyuruh anak kita, menyuruh handai tolan atau kerabat kita berbuat yang baik, dan juga melarang mereka, mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk, skala yang paling kecil saja. Namun amar ma'ruf nahi munkar ini tentunya harus kita laksanakan atas dasar cinta. Amar ma'ruf nahi munkar ini harus kita laksanakan atas dasar sayangnya kita kepada orang yang kita tegur, atas dasar cinta kita kepada orang yang memang kita ajak melakukan ma'ruf, orang yang memang kita cegah dari mencegah kemungkaran. Janganlah amar ma'ruf nahi munkar ini dilakukan atas dasar kebencian. Benci terhadap satu kelompok misalnya, kemudian mendorong seseorang untuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk kelompok itu, mendorong seseorang untuk menyuruh orang itu melakukan kebaikan yang kebaikannya ini sifatnya relatif dan hanya menurut orang yang nyuruh, maka ini adalah amar ma'ruf yang salah kaprah. Amar ma'ruf nahi munkar harus didasari dengan cinta. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh didasari atas dasar kebencian kita kepada kelompok. Jangan sampai kebencian kita kepada kelompok, kepada seseorang atau kepada satu kelompok masyarakat, jangan sampai menyebabkan kita berbuat zalim. Jangan sampai mendorong amar ma'ruf kita, nahi munkar kita ini bukan karena Allah, tapi justru karena egoisme kita sendiri. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, amar ma'ruf nahi munkar selain didasarkan dari kecintaan kita kepada orang yang kita tegur, sayangnya kita kepada orang yang kita ajak, maka amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi satu syarat di mana Allah akan memberikan berbagai macam pemberian-pemberian. Satu waktu Rasulullah SAW pernah menyampaikan di atas mimbar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dengan kata lain, ini ada sebuah hadis qudsi. Rasulullah berkata, yaqulullah, Allah berfirman bahwasannya muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibukum, kata Rasulullah. Minta mohonlah, berbuatlah ma'ruf, suruhlah perbuatan-perbuatan ma'ruf, dan juga cegahlah perbuatan-perbuatan mungkar. Dalam arti lakukanlah amar ma'ruf dan nahi munkar qabla an tad'uni, sebelum kalian berdoa kepadaku, fala ujibukum, wa tastansiruni fala ansurukum, sebelum kalian minta tolong kepada aku, kata Allah, maka aku tidak akan menolong kalian. Wa qabla an tastansiruni fala ansurukum, wa qabla an tas'aluni fala ansurukum, dan sebelum kalian minta kepadaku maka aku akan berikan permintaan kalian. Dari hadis qudsi ini bisa kita ambil bahwasannya Allah hanya akan mengabulkan permintaan-permintaan dan doa-doa kita. Allah hanya akan mengijabah permohonan-permohonan yang kita panjatkan selama kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita abai, kalau kita acuh, kalau kita hilang sayang kita kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada orang yang memang harus kita ajak atau harus kita cegah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil,
Kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, minta pertolongan supaya kita dijaga di kampung ini, supaya kita jaga di kota maupun di desa, Allah menjaga kita. Maka sebelum kita minta pertolongan, minta dijaga oleh Allah, laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya selama kita masih abai terhadap saudara kita masih hilang sayang kita kepada saudara kita acuh dan cuek, tidak mengajak saudara kita untuk berbuat baik, tidak mengajak saudara kita untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kita meskipun kita minta beribu-ribu kali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, selama kita meminta kepada Allah permintaan-permintaan dalam bentuk apapun, permintaan pribadi maupun berjamaah, berdoa-doa pribadi maupun istighatsah, maka Allah tidak akan memberikan permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan kita selama kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah spirit, adalah satu ruh dalam Islam. Dan yang paling penting di sini, amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan berdasarkan cinta, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan tendensius, dan bukan berdasarkan emosi mengajak orang dan mencegah orang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar atas dasar cinta kita kepada orang yang kita ajak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan juga bimbingan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu